bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan. Artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah. Dalam lanjutan sidang Citizen Lawsuit yang diajukan oleh 2 orang alumnus dari Universitas Gadjah Mada, saya mengucapkan selamat kepada Anda karena dugaan Anda benar, dan Anda bisa dengan tepat membaca perilaku dari mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-7 itu. Tapi kalau Anda termasuk yang masih berharap ya, Jokowi siapa tahu hari ini benar-benar menunjukkan ijazahnya di depan majelis hakim dalam sebuah persidangan, Anda juga tidak terlalu salah-salah amat. Sebab Jokowi sendiri sudah menyampaikan janjinya secara terbuka, diliput oleh media, katanya akan menunjukkan ijazahnya bila diperintahkan oleh majelis hakim. Jokowi bahkan berjanji tidak hanya membawa ijazah dari Fakultas Kehutanan, ijazah insinyurnya dari Fakultas Kehutanan, tapi juga membawa semua ijazah yang dimiliki sejak SD, SMP, hingga SMA. Tapi ternyata hari ini boro-boro ijazah SD, SMP, SMA-nya, termasuk juga ijazah yang dimilikinya pun ijazah UGM yang paling banyak ditunggu-tunggu itu juga tidak ada di persidangan, tidak dihadirkan di persidangan. Jokowinya sendiri juga tidak hadir. Bahkan pengacaranya yang hadir mewakili Jokowi pun juga tidak membawanya. Supaya Anda nggak terlalu merasa bersalah dan kecewa, coba yuk kita simak lagi apa yang disampaikan Jokowi pada tanggal 23 Desember lalu. Ya, kalau diminta oleh yang mulia hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berserang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus, pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan. Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir.
ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. Halo Sobat Nalar Politik, selamat datang kembali di channel kami menghadirkan informasi terbaru, hangat dan menjadi perhatian publik. Publik kembali dibuat geger dengan kabar yang menyeret nama Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo, sebuah gugatan fantastis dengan nilai mencapai 125 triliun rupiah yang menjadi perbincangan di media sosial dan berbagai forum politik nasional. Kabar ini langsung menarik perhatian masyarakat karena bukan hanya nilai gugatan yang sangat besar, tetapi juga tuduhan yang dilayangkan dalam perkara tersebut. Banyak pihak mulai mempertanyakan bagaimana sebenarnya duduk perkara yang terjadi. Siapa pihak yang menggugat dan apakah gugatan tersebut memiliki dasar hukum yang kuat? Setiap hari berbagai platform media sosial dipenuhi oleh perdebatan panas. Ada yang menganggap kasus ini sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang wajar, sementara yang lain menilai bahwa isu tersebut sengaja dimunculkan untuk membentuk opini publik menjelang berbagai agenda politik nasional yang masih terus berlangsung. Menurut informasi yang beredar, gugatan tersebut berkaitan dengan tuduhan mengenai dugaan pemalsuan tanda tangan yang menyeret nama mantan presiden. Meski demikian, hingga saat ini proses hukum masih berjalan dan belum ada keputusan final dari pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan benar atau tidaknya tuduhan tersebut. Di tengah perkembangan isu ini, berbagai tokoh hukum mulai memberikan pandangannya. Sebagian menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan apabila merasa dirugikan. Namun di sisi lain, semua tuduhan juga harus dibuktikan melalui proses hukum yang berlaku agar tidak hanya menjadi spekulasi di ruang publik. Yang menarik perhatian masyarakat justru semakin besar karena nilai gugatan yang mencapai angka fantastis, nominal 125 triliun rupiah menjadi salah satu topik yang paling banyak dibahas. Banyak netizen mempertanyakan dasar perhitungan kerugian yang digunakan hingga mencapai jumlah sebesar itu. Sementara itu, para pendukung Jokowi menilai bahwa isu tersebut tidak boleh langsung dipercaya tanpa adanya fakta hukum yang jelas. Mereka meminta masyarakat untuk menunggu hasil persidangan dan tidak terjebak dalam berbagai informasi yang belum terverifikasi. Sebaliknya, bagaimana pihak yang kritis terhadap pemerintah sebelumnya mendapatkan bahwa setiap laporan dan gugatan harus diberikan ruang untuk diproses secara terbuka. Menurut mereka, transparansi hukum menjadi hal penting agar publik mendapatkan kejelasan mengenai persoalan yang sedang ramai diperbincangkan. Perdebatan pun semakin memanas di berbagai platform digital, potongan video, komentar para pengamat, hingga analisis dari berbagai kalangan politik yang bermunculan, dan memperluas pembahasan mengenai kasus tersebut. Tidak sedikit masyarakat yang akhirnya ikut mencari informasi tambahan untuk memahami konteks yang sebenarnya. Saya melihat bahwa situasi seperti ini menunjukkan betapa besarnya perhatian masyarakat terhadap isu hukum dan politik di Indonesia. Namun kita juga harus tetap berhati-hati dalam menyikapi setiap informasi yang beredar. Jangan sampai kita terburu-buru mengambil kesimpulan sebelum ada keputusan resmi dari pihak yang berwenang. Karena dalam negara hukum, setiap tuduhan harus dibuktikan dengan data, saksi, dan fakta yang tepat yang untuk dipertanggungjawabkan. Opini publik memang penting, tetapi proses hukum tetap menjadi landasan utama untuk menentukan kebenaran suatu perkara.
Di tengah ramainya pembahasan ini, sejumlah komentar netizen pun menjadi sorotan. Ada yang berkomentar bahwa kalau memang ada bukti yang kuat, biarkan pengadilan yang membuktikan, jangan hanya ramai di media sosial. Komentar berikutnya mengatakan bahwa nilai gugatan bikin kaget. Yang sekarang ditunggu masyarakat adalah fakta-fakta akan muncul di persidangan. Selanjutnya, komentar teman-teman kita mengatakan bahwa siapapun yang terlibat harus diperlakukan sama di mata hukum, itu yang paling penting. Selanjutnya, adapun teman-teman kita yang berkomentar bahwa publik jangan mudah terpancing, tunggu hasil resmi dan jangan langsung percaya potongan informasi yang beredar. Sobat Update Politik, kasus ini kemungkinan masih akan menjadi perhatian publik dalam beberapa waktu ke depan. Setiap perkembangan baru diperkirakan harus terus memunculkan berbagai reaksi dari masyarakat, pengamat, maupun tokoh politik nasional. Kita sebagai masyarakat tentu berharap agar seluruh proses perjalanan secara transparansi, adil, dan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan begitu, apapun hasil akhirnya nanti dapat diterima berdasarkan fakta dan keputusan yang sah, bukan karena tekanan opini atau kepentingan. Terus ikuti perkembangan berita terbaru hanya di channel ini. Jangan lupa untuk memberikan pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap sudut pandang yang disampaikan secara bijak dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya akan terus menghadirkan informasi terbaru, isu politik terkini, serta berbagai peristiwa penting yang sedang menjadi perhatian nasional. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update berita politik dari isu nasional terbaru di channel Nalar Politik. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Sampai jumpa dan salam demokrasi.